Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Eva dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak, Minggu 17 Oktober 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, selanjutnya kita sama-sama bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah Pelkat PA GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang. Meskipun
melalui YouTube. Kiranya adik-adik yang di rumah Tuhan, yang mendengarkan, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, kiranya kami semua diberkati oleh berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Monita. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Monita pada pagi hari ini, di mana Bunda akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Apakah adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan membaca bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan penuh dengan sukacita. Kami boleh mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan boleh kami lakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini
terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 37 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sekali lagi, Kejadian 37 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ya. Dan teman kita, Mika, akan memimpin kita dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilhah dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah dan maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan mau menyapanya dengan ramah. Terima kasih adik Mika atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, judul pelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Anak adalah berani berkata dan berbuat benar. Sekali lagi, judulnya adalah berani berkata dan berbuat benar. Adik-adik, Bunda akan memperlihatkan beberapa gambar kepada kalian. Setelah itu, Bunda meminta pendapat kalian terhadap gambar-gambar itu. Menurut kalian, manakah yang benar untuk dilakukan dan mana yang tidak benar untuk tidak dilakukan? Kita mulai ya. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar ini menunjukkan tentang apa ya? Ya, gambar ini menunjukkan tentang anak yang berdoa bersama dengan keluarganya. Pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan adalah hal yang benar atau tidak benar? Jawabannya apa? Kalau menurut kalian? Ya, pasti adalah hal yang benar. Sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini tentang apa ya? Ya, gambar yang kedua ini adalah gambar anak-anak yang sedang berkelahi. Sama seperti tadi pertanyaannya. Apakah yang mereka lakukan adalah hal yang benar atau tidak benar? Jawabannya adalah tidak benar. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar tentang apa ini? Oh ya, gambar ini tentang gambar yang memperlihatkan anak yang membantu orang tuanya. Ayo, siapa yang di sini suka membantu orang tuanya? Pasti ada ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan adalah hal yang benar
atau tidak benar? Jawabannya adalah hal yang benar. Baik, lanjut ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini tentang apa ya? Wah, seorang anak yang sedang malas belajar. Pertanyaannya, apakah yang ia lakukan adalah hal yang benar atau tidak benar? Jawabannya pasti hal yang tidak benar. Lanjut ke gambar yang kelima. Nah, kalau gambar ini tentang apa? Kebalikan dengan yang gambar keempat tadi ya. Kalau ini tentang gambar anak yang sedang belajar atau anak yang rajin belajar. Menurut kalian, apakah yang anak ini lakukan adalah hal yang benar atau tidak benar? Jawabannya pasti hal yang benar. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan pendapat tentang hal mana saja yang benar untuk dilakukan dan hal yang tidak benar untuk tidak dilakukan. Tentunya hal ini jangan hanya sekedar diketahui saja ya, tetapi yang paling penting adalah hal-hal yang benar tadi harus adik-adik lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan adik-adik di rumah atau dimanapun berada. Sedangkan hal-hal yang tidak benar tadi, contohnya seperti yang berkelahi dan yang malas belajar, tidak boleh atau jangan dilakukan. Karena itu merupakan hal yang tidak benar. Nah, adik-adik, berbicara tentang melakukan hal yang benar, hal ini jugalah yang dilakukan oleh Yusuf, anak Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Pembacaan kita tadi menceritakan bahwa Yusuf adalah seorang anak yang senantiasa membantu orang tuanya. Hal ini terlihat ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya membantu ayahnya Yakub dalam menjaga dan mengurus kambing domba mereka. Yusuf juga adalah seorang anak yang berani. Ketika dia mengetahui bahwa saudara-saudaranya yaitu Dan, Naftali, Gad, dan Asyer melakukan sesuatu hal yang buruk, maka keburukan mereka itu Yusuf sampaikan kepada Yakub ayahnya. Adik-adik, sejak usia muda Yusuf sudah berani untuk berkata dan berbuat yang benar dan tidak menyembunyikan keburukan saudara-saudaranya itu. Karena jika ia lakukan atau ia tidak menceritakan hal-hal buruk yang kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya lakukan, maka itu berarti dia juga melakukan kesalahan yang sama. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf justru berani melakukan hal yang berbeda dari saudara-saudaranya dan bertindak benar dengan mengatakan kebenaran, yaitu perihal keburukan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Adik-adik, Bapak Yakub sangat sayang sekali kepada Yusuf. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Jubah yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Tapi tindakan Bapak Yakub ini justru menimbulkan kebencian dari anak-anak Bapak Yakub yang lain terhadap Yusuf.
Apa kemudian yang mereka lakukan kepada Yusuf? Mereka tidak lagi mau menyapa dengan ramah atau berbicara secara baik dengan Yusuf, adik mereka. Mereka semakin membenci Yusuf. Adik-adik, kebencian mereka kepada Yusuf menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hal yang salah atau hal yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, cerita tentang Yusuf ini memberikan kita suatu teladan untuk berani menyampaikan hal yang benar. Memang akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya akan dijauhi atau bahkan dibenci. Tetapi jangan pernah takut, apalagi menyerah dalam menyatakan kebenaran melalui perkataan dan perbuatan kita. Ingat, karena Tuhan berkenan pada hal-hal itu. Adik-adik, kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran kita semua yang berani berkata dan berbuat yang benar akan selalu mendatangkan berkat, sukacita, bahkan kebaikan bagi lingkungan dimanapun kita berada. Karena itu, mari mulailah dengan hal-hal yang sederhana untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Antara lain, rajin mengikuti IMPA, berkata jujur, baik kepada semua orang, hormat kepada orang tua, rajin membantu orang tua, rajin belajar, tahu membagi waktu, dan banyak lagi hal-hal baik atau hal-hal benar yang dapat kita lakukan. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya yaitu dengan perkataan dan perbuatan kita yang benar. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Kiranya kita semua menjadi anak-anak yang berani berkata dan berbuat benar dalam segala situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, Bunda akan memberikan tugas berupa ayat hafalan yang terambil dari pembacaan kita tadi, yaitu Kejadian 37 ayat 2b yang bunyinya demikian. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Seperti biasa, adik-adik menghafalkan dan direkam, kemudian kirim ke bunda-bunda atau kakak-kakak lain yang lain. Bunda tunggu ya. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bunda Monita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 37, Allah Bapa Melindungi. Suara anak-anak
siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta, pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang malam kami beristirahat, dan Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk ibadah impah kami ini ya Tuhan. Walaupun hanya di rumah saja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah impah ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan tadi tidak hanya kami dengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa juga untuk adik-adik layan ataupun kakak-kakak layan yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya mau memberkati mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, dan Engkau juga memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya dari itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk orang tua kami yang jauh ataupun yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau mau menjaga, melindungi mereka. Engkau juga mau memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Tuhan, berkati juga untuk kakak-kakak layan dan juga bunda-bunda layan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Berkati tugas aktivitas pekerjaan mereka setiap hari ya Tuhan. Dan berikan juga mereka selalu rasa semangat dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan. Berkati mereka dalam keseharian mereka, berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka juga dalam tugas aktivitas mereka setiap hari bersama dengan teman-teman ataupun keluarga mereka. Berkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan juga roh kuasa jahat yang ingin mendekati mereka ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyikan lagu penutup, Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita masuk dalam berkat dengan sikap berdoa, tundukkan kepala, kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Eva mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak selanjutnya. Dadah!